Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan tugas akhir kami yang berjudul Kepatuhan Restoran Cucurok Warung Sunda dalam memenuhi kewajiban PPN serta dampak COVID-19 terhadap tingkat pengunjungnya. Berikut nama-nama anggota dari kelompok kami. Kalau ini berdiri dari tahun 2014 di bulan Desember ini, kemarin berulang tahun ya kemarin. Jadi kita masih di masyarakat Sunda ya, ke daerah kita memang Bogor kan Sunda. Itu juga di sini ada paket keluarga dari mulai 2, 4, 6 sampai 12 orang ada paketnya. Menu kita ada yang saya paket bilang tadi, ada paket itu ada nasinya, ada ayam, ada ikan gurame, bisa dibakar, bisa digoreng, ada tahu tempenya, ada sambal, lalapan dan sebagainya. Itu sih ada minuman juga. Kita juga ada es pala, es mangga serut ya, ciri khas kita di sini. Pengen sih, kalau nggak salah nggak lama dari pembuka ya. Saya lupa tanggalnya, tahunnya pasti emang nggak dari sebelumnya emang kita udah proses ya. Perizinan memang harus ada pajakan ya, daftar pajak yang sudah diajukan sebelum buka juga sudah diajukan. 10% sesuai dengan perda yang ada ya, 10% dari total makannya ya. Tidak, pajak tidak dicantumkan ya nggak ada apa punya, bukan dicantumkan, tidak ada panagih itu, tidak ada tag pajak, jadi harga makan ya makan segitu gitu kan. Tapi seiring waktu perkembangan dengan kondisi harga yang ada di pasaran, kayaknya kita akhirnya tag itu dipisahkan, tidak dimasukkan, tidak include dengan makanan tapi dipisahkan. Jadi di luar itu ada tag lagi di luar makan. Pasti kan itu bila ada pemberitahuan ya, baik by email ataupun WA ke ownernya, ataupun biasa suka ada edaran bila setiap bulannya ya, baik itu sudah bayar atau belum, itu ada edaran sebagai pengingat aja sih, pengingat aja. Paling pada saat kondisi COVID kemarin ya, mungkin tidak kita aja semua restoran sama ya, mungkin pajak semua banyak mengunggah ya, banyak yang tidak bayar mungkin karena ada yang sebagian tutup, ada yang emang online aja. Itu sih yang kemarin sempat terjadi ya. Mungkin baru menjelang PPKM baru mulai ada refresh lagi untuk pembayaran pajak ya, gitu. Enggak, setahu ini by online ya. Juga kalau memang kita ada sesuatu yang misalnya teguran kita pun langsung konfirmasi juga ke kantornya by WA, ataupun kalau memang biasa ketemu untuk ini kita ketemu, itu sih yang udah pernah jalan sih. Yang pasti sejauh ini sih emang ada aja kayak gitu ya, dan ini kita langsung klarifikasi, langsung menghubungi ataupun kita datang langsung ke kantornya untuk memiliki keadaan kondisinya seperti apa. Itu sih sangat banget ya, jadi pengaruh banget, malah yang gitu kan karya kita sampai kita juga nggak bisa membayar karyawan ya, karena kan awalnya kita berpikir gimana caranya, karena kita nggak terima tamu dine-in kan ya, yang bisnisnya rame, tiba-tiba lockdown, COVID, akhirnya kita terima online. Dan waktu itu pun online pun belum banyak seperti sekarang, artinya kita baru bukan dari aplikasi Ojo, tapi kita sistem promo delivery aja. Itu tidak banyak, sampai akhirnya ya kita mungkin jujurnya lebih mengutamakan pembelanjaan dulu sama beberapa gaji karyawan mungkin ya. Jadi saat itu mungkin dari pemerintah pun mengerti lah kondisinya, penting gimana caranya ekonomi jalan dulu, karyawannya tergaji dulu gitu kan, toh dan pajak pun tetap ada kalau dari segi laporan sih tetap, maksudnya kita ada sudah di input ya, maksudnya sekian kan itu kan berdasarkan itu ya, berdasarkan kondisi dan berikutnya setelah PPKM, PSBB, PPKM kan ada kebijakan ya, kita ikuti kebijakan pemerintah yang ada.
Yang ngebedain yang pasti setelah COVID ini kita kan lebih ke aplikasi ya, ke aplikasi ojek online. Dan jadi ini alhamdulillah lebih baik lah daripada sebelumnya. Dine in pun makan walaupun kita ikut tetap atau pemerintah PPKM dengan waktu dari mulai 3 hanya 20 menit, 30 menit makannya. Masih itu juga akhirnya berkembang ke 50 boleh maksimal 50%. Sekarang kan akhirnya ya adalah perkembangannya, tapi tidak seperti yang zaman lockdown kemarin itu kan, yang emang nggak tamu sama sekali, kita hanya ngadain aja, ya itu susah juga ya untuk setelah ini kita mulai lagi dengan seperti apa aturan awal, bayar pajak seperti tanggal berapa ya temponya, atau jumlah seperti apa, sesuaikan dengan salah omset yang ada gitu. Kalau ini sih yang saya tahu sih kalau dari laporan sih kemungkinan itu ada input bulanan ya. Terus karena kalau saya lihat dari surat edaran pun itu tiap bulan masih ada. Berarti itu bulanan ya. Iya, Sudah masuk bulan, jadi selalu ada laporan. Sebetulnya kalau dari Dinas Pariwisata pada saat PSBB ya, setelah lockdown itu ada sekali atau 2 kali ya kontribusi dari Dinas Pariwisata, dia memberikan kayak facial gitu ya, terus chemical kayak buat hand soap, sanitizer, terus buat karbo kayak gitulah. Itu ada. Kalau dari pajak sendiri saya mungkin kalau dilihat dari jalan-jalan sih lebih ke jalan ya. Lebih jalan, lebih diperbaiki itu taman-taman kota kalau di Bogor yang saya tahu. Kalau dari pasar sendiri harga sih cenderung banyak naiknya ya, walaupun turun naik, jadi kestabilannya kurang gitu kan. Itu aja sih yang saya tahu ya, yang saya rasain. Yang pasti poin-poinnya ini sampai dari mulai lockdown mah udah jelas nombok banget, turun ya. Udah minus banget. Terus masalah PSBB masih nombok juga. PPKM 1-2 masih sedikit balance gitu kan. Sekarang baru mungkin ada lebih kan. Ada orang bicara sih, kenapa nggak orang kan dapat ini loh ini. Saya juga nggak ngerti linknya dari mana seperti apa, dan saya bilang kalau memang itu benar, kalau memang itu iya, dan memang itu harusnya yang terkait dong menghubungi secara by phone mungkin, atau langsung datang pada spot ke tempatnya untuk mendata. Jadi kalau dari Bapeda sih itu aja, cuma ngecek sejauh mana pendapatan dan sejauh mana intinya mah karyawan yang dirumahkan. Dia pengen nggak tahu pengangguran Bogor nambah nggak sih gitu, gitu kan. Walaupun bahasanya ya pendapatan itu kan, itu sih. Enggak, pajak nggak ada pajak karyawan ya, karena memang Jadi pure gaji gitu. Pure gaji aja. Jadi Restoran Cucurok Warung Sunda merupakan rumah makan bernuansa Sunda yang telah berdiri sejak bulan Desember tahun 2014. Restoran ini menyediakan berbagai menu seperti ayam, ikan gurame, tahu, tempe, minuman, dan masih banyak lagi. Pada tahun 2015, restoran ini mengukuhkan menjadi pengusaha kena pajak, dan untuk setiap pembelian makanan atau minuman dikenakan tarif pajak sebesar 10%. Adapun mekanisme pembayaran pajak yang dilakukan oleh restoran, yaitu biasanya restoran mendapatkan peringatan pembayaran pajak melalui email pada setiap bulannya. Pada masa pandemi, pembayaran pajak seringkali terjadi penumbakan. Hal ini terjadi terutama pada masa lockdown, dikarenakan restoran harus tutup untuk sementara waktu dan kurangi pemasukan. Pada restoran Cucurok Warung Sunda, mereka tidak mendapatkan sanksi atas terjadinya penunggakan tersebut, karena mereka biasanya langsung memberitahu dengan cara mengklasifikasi langsung hal tersebut ke kantor pajak. Peran pemerintah pada masa pandemi sendiri yaitu biasanya memberikan keringanan untuk pembayaran pajak dengan melakukan pemotongan pajak. Namun, pajak tidak dihapuskan dan harus tetap dibayarkan sesuai peraturan yang ada. Restoran Cucurok Warung Sunda dalam pelaporan pajak diinput setiap bulan. Untuk biaya per bulan, restoran ini mengeluarkan kisaran 40-50 juta.
Selain itu, omset per tahun restoran ini mengalami kenaikan dan penurunan secara terus-menerus. Penurunan yang sangat terlihat yaitu pada saat lockdown dan mengalami kestabilan pada saat ini. Perubahan yang terjadi setelah pandemi adalah dalam penjualan lebih banyak menggunakan aplikasi berbasis online seperti GoFood dan ShopeeFood yang bertujuan untuk mengurangi penyebaran COVID-19. Tetapi, restoran ini juga dapat makan secara langsung dengan perbatasan waktu yaitu 30 menit dengan kapasitas 50%. Dengan adanya sistem ini, mampu membantu restoran tersebut lebih baik daripada saat lockdown.